Halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya ingin menjelaskan pada kalian bagaimana caranya menggunakan HTTP request untuk menghubungkan aplikasi kita dengan API yang sudah kita buat atau yang rekan kita sudah buat. Nah, untuk keperluan ini saya akan menggunakan API yang disediakan oleh website yang bernama Request-in. Nanti ini saya kasih ya linknya ke kalian. Jadi di sini kita sudah punya API. API ini sebenarnya dia database-nya bohong-bohongan ya. Jadi di sini udah banyak macam-macam API-nya. Kita bisa pakai. Jadi nanti kita misalnya kirim minta user dengan ID nomor 2. Nanti dia kirimnya sih statik. Jadi nggak ada database benerannya di sana. Tapi seolah-olah dia ngambil dari database terus dikirim ke kita. Lalu kita juga bisa create, nambahin data ke database sana. Nah sebenarnya dia juga bohong-bohongan. Jadi kita ngasih data ke sana, dia nggak tambahin ke database sana gitu. Dia cuma balikin lagi ke API, ceritanya udah berhasil. Seperti itu. Jadi API ini yang akan kita pakai. Nah untuk API-nya sendiri, sebenarnya metodenya ada banyak, metodenya. Ada get, ada push, ada put, atau delete. Nah, yang saya akan terangkan di sini, yang paling sering digunakan ya, yaitu si get sama si post dulu aja. Jadi nanti kita coba aja langsung. Sekarang kita lihat dulu. Yang pertama kali akan kita buat adalah metode post ini. Untuk create, nanti API request-nya, URL-nya yang ini. Terus di sini ada parameter yang perlu diberikan di bodinya. Sebenarnya ini bebas ya isinya, nggak harus Morpheus sama leader. Nanti kita coba aja. Terus nanti dia akan ngerespon. Responnya seperti ini, berupa JSON ya. Isinya ada name, ada job yang tadi kita masukkan, lalu ada ID-nya. Seolah-olah sudah ditambahkan database, lalu dia kembalikan, dia masukkan sebagai ID berapa, lalu dibuatnya tanggal berapa. Oke, sekarang kita langsung kembali ke Visual Studio Code kita. Seperti biasa, di sini kita buat dulu stateful widget, karena saya akan update tampilan ya. My app, material app, home scaffold, API demo, lalu bodinya, center, di tengahnya saya pasang kolom, main axisnya, main axis specifically, childrennya saya buat ada sebuah button, kita kosongin dulu. Saya tulis ini untuk post ya. Lalu di atas button ini saya pasang tag. Ini untuk menampilkan hasil kembalian tadi. Ya. Hasil kembalian. Save dulu, kita jalankan ya. Nah, nanti seperti ini kira-kira tampilannya. Jadi ketika saya klik post, saya akan mengirimkan data ke API yang tadi di Request-in tadi ya. Lalu dia akan mengembalikan hasil kembaliannya sama seperti yang tadi ya formatnya. Jadi ada namanya, jobnya, terus ada juga ID-nya. Ya ditambahkan di ID keberapa. Nanti kita tampilkan di sini. Nah, untuk menghubungkan aplikasi kita pada sebuah API, kita perlu membuat setidaknya ada 3 hal. Yaitu yang pertama, kita harus buat kelasnya dulu sebagai model, jadi nanti kembaliannya itu kita modelkan ke dalam sebuah kelas. Lalu yang kedua, kita buat juga factory metodenya, jadi metode yang untuk memapping dari JSON object tadi ke kelas yang kita buat. Lalu yang ketiga adalah metode untuk manggil si API-nya. Kita langsung aja kita buat di sini.
Di dalam lib ini saya buat namanya post result model.dart. Sebelumnya kita tambahkan juga di pubspec YAML-nya ini, saya lupa, kita pasang plugin untuk menggunakan HTTP request-nya ya, namanya HTTP, nama pluginnya. Versi yang kita gunakan itu versi 0.12.0 plus 2. Tinggal kita save. Nah, kita kembali lagi di sini. Import HTTP. Nah, ini kasih s HTTP. Jadi kita kasih nama ya. Si package ini kita kasih nama HTTP. Supaya gampang nanti manggil ya. Nah, sekarang kita buat kelasnya. Kelas namanya post result. Nama kelas juga terserah ya, ini saya ngasih aja namanya post result. Lalu di kelas post result ini saya buat data-datanya sama seperti JSON yang tadi yang akan kita ambil. Di sini ada 4 ya, ada ID, ada job, ada name, ada created. Jadi nanti kita buat 4-4-nya ini. Sebenarnya nggak harus 4-4-nya juga sih, kalau kalian cuma butuh name sama jobnya doang gitu, nggak masalah, atau ID-nya aja gitu, cuma 1 ya boleh-boleh aja. Tapi data yang disediakan itu ya 4 ini. Kita kembali lagi. Namanya juga nggak harus sama ya, tapi kalau di sini saya namanya disamain. String ID, string name, string job, string created. Nah, ini saya bedain deh. Tadi kan di sana created add ya. Ini saya kasih contoh, saya kalau beda ya. Saya kasih created aja. Setelah itu kita buat konstruktornya. Post result. This titik ID. This titik name. This titik job, this titik created. Jadi di sini saya membuat sebuah konstruktor di mana nanti yang dimasukkan parameternya itu langsung dimasukkan ke dalam ID ini ya, this titik ID. Jadi langsung dimasukkan ke si field ID ini secara otomatis. Sudah ya, Shift Alt F dulu. Lalu di bawahnya saya buat yang factory tadi yang saya udah bilang. Ya, saya buat factory method. Jadi factory method ini fungsinya adalah membuat si objek dari post result. Tapi dia membuat objeknya itu hasil mapping dari JSON objek. Jadi di sini factory post result titik namanya create post result. Di sini tipenya map, tipe parameternya ya, mapnya itu string. Di sininya JSON objeknya ya, nama parameternya apa. Di sini saya kasih nama objek. Nah, kenapa map string dynamic? Kita ngelihat dari ininya, dari kembalian si web service-nya. Kalau kita lihat di kembalian web service-nya, di sini kita dikembalikan berupa pemetaan ya, datanya ya, pemetaan. Jadi di sini ada key-nya, ada namanya, yaitu name. Di sini ada nilainya, yaitu Morpheus. Di sini ada key-nya lagi, jadi pasangan ya. Key-nya lagi, job. Di sini isinya leader. Di sini ada ID, di sini 77. Jadi map itu tuh seperti itu. Map itu data yang ada key-nya, yang depannya ini, lalu ada nilainya. Nah, depannya itu, si key-nya kan berupa string ya, karena kan ada name, job, ID, created. Sedangkan yang di belakangnya itu saya pasang dynamic. Dynamic itu apa? Maksudnya dinamis tipenya, dia nggak selalu string.
Karena nanti yang dikembalikan itu, ini kebetulan ID-nya itu string ya, 77. Tapi kan sebenarnya bisa aja ID-nya itu, 77-nya itu bukan string, tapi berupa integer. Jadi nilai di belakangnya ini tuh nggak selalu string atau nggak selalu angka, jadinya bisa macam-macam. Makanya kita pasangnya, pemetaannya itu mapnya tipenya adalah key-nya string, belakangnya dynamic. Kita kembali lagi. Nah, berarti di sini saya akan nge-return objek post result yang baru ya. Nah, tapi di sininya kita isi ID-nya ya. Jadi ID-nya si post result yang baru ini saya ambilnya dari mana? Saya ambil dari si objek. Si objek ini ya. Dengan key yang ID. Lalu untuk name-nya sendiri saya ambil dari objek tadi dengan key yang name. Lalu di sini job saya ambil dari objek JSON-nya dengan key job. Lalu yang terakhir si created saya ambil dari objek JSON-nya dengan key. Di objek JSON-nya bukan created ya, tapi created add. Ya, dia created add. Kalau yang lain kan saya samain ya, ID, job, sama name-nya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita buat hal yang ketiga, yaitu metode untuk menghubungkan aplikasi kita ke si API. Jadi ini kita udah buat dua ya, kelasnya, data-datanya. Lalu saya buat si factory metodenya. Sekarang kita buat untuk menghubungkan ke API-nya. Nah, di sini kita buat static future, lalu kita kembalikannya itu post result ya. Namanya connect to API. Misalnya seperti ini, terserah ya namanya ya. Lalu untuk connect ke API-nya kita butuh data si name sama job ya tadi. Di sini name sama job yang kita perlukan. Jadi di sini saya buat string name dengan string job. Nah, untuk menghubungkan ke API berarti kita butuh URL-nya ya. Kita buat dulu string API URL, yaitu URL ke API-nya. Tinggal kalian isi dengan URL API kalian ya, atau API yang dibuat oleh rekan kalian. Nah, untuk kasus ini URL kita tuh yang ini, request-in API user. Nah, sekarang kita tinggal panggil si HTTP request-nya. HTTP:/post. URL-nya kita ambil dari si API URL. Lalu di sini ada bodinya. Bodinya sendiri ya kumpulan dari parameter tadi. Parameternya kan name ya. Di sini parameternya name sama job. Jadi di sini juga sama. Name yang ambil dari mana? Dari sini kan. Name. Koma. Untuk parameter jobnya ambilnya dari mana? Dari si ini, job. Nah, HTTP post ini metodenya metode asing, asinkronus karena dia mengembalikan future ya. Di sini ada future. Jadi di sininya saya tambahin asing. Lalu di sininya saya pasang await. Lalu hasil kembaliannya saya tampung di satu buah variabel namanya API result misalnya. Alt F dulu ya. Kalau sudah, sekarang di bawah. Nah, si API result ini belum dapat bentuk JSON-nya. Jadi kita perlu ambil bentuk JSON-nya dulu. Untuk dapetin bentuk JSON-nya, berarti saya begini, var
JSON object sama dengan JSON. Nah, untuk JSON-nya ini kita perlu pakai Dart convert. Jadi klik biar ditambahin Dart convert di sini ya. JSON titik decode. Nah, kita ngedecode dari si API result tadi titik body. Kalau sudah diubah jadi ke JSON object, sekarang baru saya return. Yang saya return itu adalah objek dari post result ini ya. Ini return post result, tapi post resultnya itu kita bikin objeknya dari sini, create post result. Kita butuh JSON objeknya kan, kita masukin tuh di JSON objeknya, titik koma. Nanti dia akan masukkan ke sini, lalu dipecah-pecah, di mapping ke dalam satu buah objek. Nanti si objek ini akan di return ke sini, lalu kita return lagi ke tempat yang memanggil. Oke ya, jadi ini udah beres. Sekarang kita kembali ke main Dart. Nah, di main Dart-nya ini saya buat satu buah field namanya post result. Post result sama dengan 0 awalnya, jadi masih kosong. Ini klik import ini post result model Dart. Lalu di sini saya akan tampilkan hasilnya. If jika si post result itu tidak sama dengan 0, jadi kalau dianya nggak 0 ya, si post result yang di atas ini, kalau dia nggak 0, dia nampilin apa? Yang ditampilin itu adalah post result titik ID, terus kita kasih tanda pemisah, terus post result titik name, kita berikan lagi tanda pemisah, lalu post result titik job, kita berikan pemisah lagi, post result titik created. Ini kalau dia tidak 0 post resultnya. Lalu di sini titik 2. Jadi kalau misalnya 0, yang ditampilkan apa? Tidak ada data. Shift Alt F. Kita kembali. Save dulu. Kita lihat ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi awal-awal tidak ada data, terus di sini ada post. Nanti kalau kita klik, dia minta, ya maunya seperti itu. Oke, kita stop dulu. Sekarang kita ke press button. Di on press-nya ini kita belum pasang kan. Nah, di on press-nya ini sekarang kita tinggal panggil ya. Si post result titik connect to API. Name-nya itu mau siapa? Misalnya tadi kan Morpheus, kita kasih namanya Badu gitu ya. Jobnya dokter. Nah, terus titik then. Nah, then ini maksudnya apa? Then ini maksudnya, ini kan si connect API itu asing ya. Jadi yang akan menghubungkan ke server. Lalu di server akan kembalikan JSON object. JSON objeknya itu diparsing di sini, di mapping ya. Terus berubah jadi objek post result. Nanti objek post result ini yang dikembalikan ke yang manggil, berarti ke sini nih. Ya, jadi si then ini butuh satu buah metode yang parameternya itu nanti si post result object tadi.
Ya, jadi di sini saya kasih namanya apa, terserah si post resultnya, nanti kembaliannya kita kasih nama apa. Soalnya di sini kasih nama value. Lalu di sini di koma dulu. Nah, sekarang di sini baru saya tambahkan. Saya pasang si value ini ke post result yang ini, yang masih nol ya. Jadi saya pasang post result sama dengan value. Jadi hasil kembaliannya saya pasang di sini. Lalu saya set state, saya update tampilannya. Jadi ketika nanti diupdate, di sini si post resultnya udah nggak nol lagi. Jadi dia akan nampilkan ID, name, job, sama created-nya. Seperti itu ya. Shift Alt F, save, F5. Nah, udah ada ya tampilannya. Sekarang kita coba aja ya, kita klik post. Nah, udah dapet ya. Di sini kembaliannya, ID-nya 674, namanya Badu, terus jobnya dokter. Terus ini ceritanya dimasukkannya tanggal segini, 18 Juli 2019 jam 1:24:43. Ini waktunya server sana ya, bukan waktunya kita. Jadinya mungkin beda, di sini kita jam 8:25, di sana masih jam 1. Ya, jadi beda jam. Oke, jadi seperti ini kira-kira untuk koneksi API ke server dengan menggunakan metode POST. Saya harap ini benar-benar bisa membantu kalian yang perlu koneksi dengan menggunakan API ya. Berikutnya kita akan coba dengan metode GET ya. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.